selanjutnya di sini kita membahas yang kedua tadi. Yang pertama kita sudah membahas limit fungsi aljabar tertentu atau BT. Nah, sekarang kita membahas limit fungsi aljabar bentuk tertentu. Kita singkat BTT. Nah, BTT di sini terbagi 3 macam ya. Ada yang BTT bentuknya 0/0, ada pula bentuk BTT-nya infinite per infinite, dan yang terakhir bentuk BTT-nya dalam bentuk infinite kurang infinite. Ya, yang di sini pertama kita akan membahas limit fungsi aljabar bentuk tak tentu atau BTT yang bentuknya 0/0. Cara menyelesaikan limit fungsi BTT yang bentuknya 0/0 itu ada 3 macam. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua merasionalkan, yang ketiga teorema Hospital. Langsung saja di sini soalnya. Nomor 1, limit X mendekati 2 dengan bentuk yang atas X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Bentuk yang bawah X dikurang 2. Nah, sedangkan soal nomor 2, limit X mendekati 4, bentuk yang atas akar pangkat 2 dari X tambah 5 dikurang 3. Yang bawahnya X kuadrat dikurang 16. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Kita bahas nomor 1. Nah, nomor 1 di sini ingat yang pertama-tama kita harus X-nya kita ganti oleh nilai limit domainnya X-nya berapa di sini ya. Nah, di sini X-nya 2, tinggal substitusi. Nah, ternyata di sini bentuknya 0/0. Maka dari itu, nah ini bukan hasilnya ya, kita gunakan kalau bentuk hasilnya 0/0 itu merupakan bentuk tak tentu. Jadi bentuk ini bukan hasilnya, kita gunakan konsepnya dengan cara pemfaktoran. Jadi limit X mendekati 2, bentuk yang atas X kuadrat tambah 2X dikurang 8, yang bawahnya X dikurang 2. Jadi yang atas ini kita faktorkan menjadi X tambah 4 dikali X dikurang 2. Pasti ada yang bisa disederhanakan. Nah, jadi bentuk rasional ini ketika kita sederhanakan menjadi X tambah 4, baru deh ketika ada yang bisa kita sederhanakan, kemudian dapat ini hasil bentuk sederhananya X tambah 4. Nah, baru kita substitusi X nya. Nah, dapat nilainya adalah 6. Atau bisa juga kita gunakan konsep teorema Hospital. Nah, konsep teorema Hospital itu yang harus kalian ingat, bentuknya seperti ini. Ketika A hasilnya 0, A itu merupakan konstanta ya. Nah, ketika bentuknya AX hasilnya A, jadi X nya pangkat 1 dengan A ini merupakan koefisiennya. Nah, bentuk yang terakhir ketika bentuknya A X pangkat N, hasilnya adalah pangkat definan ke depan, jadi N kali A terus pangkatnya dikurang 1, jadi X nya pangkat N dikurang 1. Nah, seperti ini pembahasannya. Nah, jadi bentuk yang atas X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Nah, untuk pangkat yang 2, pangkat dipindah ke depan, di sini A nya 1 ya, 2 kali 1 2, dan pangkatnya dikurang 1 2X. Untuk yang X pangkat 1 ya ambil saja koefisiennya, yaitu hasilnya 2. Untuk konstanta yang ini 8 ya, kan kalau dia konstanta ya hasilnya 0 ya. Untuk yang bawah X kurang 2. Nah, gunakan X nya di sini berarti kita gunakan konsep ini teorema Hospital. A nya berarti 1. Nah, yang ini min 2 nya 0. Berarti tinggal ya ini hasilnya 2X tambah 2. Kemudian X nya kita ganti 2 kali 2 4 tambah 2 6. Nah, itu dengan menggunakan dua konsep pemfaktoran dan teorema Hospital. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya soal nomor 2. Nah, ingat kita masukin juga ini yang bentuknya soalnya bentuk akar seperti ini. Nah, ini bentuk soal yang nomor 2.
0/0. Nah, kita gunakan dengan konsep merasionalkan. Merasionalkan nggak hanya penyebut tapi pembilang juga bisa ya. Nah, di sini bentuk akarnya ada di pembilang, berarti ketika kita rasionalkan maka akar pangkat 2 X tambah 5 dikurang 3 per X kuadrat kurang 16 dikali bentuk sekawannya ini. Nah, ini min jadi tambah. Nah, sama ya, atas bawah ya. Nah, cara ngalinya untuk yang kita rasionalkan yang atas, berarti yang kita kali ke dalam adalah yang atas saja. Kalau yang bawah cukup dipisah, dikali cuma bentuknya dikelompokin. Untuk yang ini X kuadrat kurang 16 dikelompokin, dan yang ini juga dikelompokin ya. Nah, untuk perkalian yang atasnya cara ngalinya seperti ini, karena bentuk sama dan tanda ini berbeda ya. Nah, jadi cara ngalinya kiri kali kiri, akar kali akar, habis akarnya jadi X tambah 5, nah, min kali plus min, tinggal kali angkanya 3 kali 3, 9. Nah, untuk yang bawah X kuadrat dikurang 16 nya itu kita bisa faktorkan ya, menjadi X tambah 4 dikali dengan X dikurang 4. Untuk yang ini, yang atas X tambah 5 dikurang 9, ketika kita sederhanakan menjadi X kurang 4, yang bawah tetap. Nah, jadi ada yang bisa kita sederhanakan nih ya. Nah, ini dia coret, ini bentuk penyederhanaannya ini ya. Nah, kemudian baru kalau seandainya kita udah bisa sederhanakan, udah dapat bentuk sederhananya adalah ini. Nah, dan kemudian X nya baru kita ganti lagi, dan hasilnya adalah 1/48. Nah, ini dengan konsep merasionalkan. Nah, kalau konsep lain, ini yang kedua, konsep yang kedua konsep lain. Nah, yang kita ambil ini adalah konsep teorema hospital. Nah, caranya gini, yang atas kita gunakan dengan konsep teorema hospital. Nah, ini yang di dalam akarnya aja, X tambah 5. Nah, X berarti 1 ya, 5 nya 0. Nah, untuk min 3 nya di sini 0 abaikan. Terus bentuk yang bawah X kuadrat dikurang 16, bentuknya menjadi 2X ya, X kuadrat tuh ya, ingat nih konsepnya. Nah, belum selesai ya, kita kali lagi oleh siapa? Oleh bentuk akar. Nah, bentuk akar ini yang akar ini, yang punya akar adalah bentuk yang atas, berarti tinggal dikali hasil yang bawah. Untuk yang atas nggak usah, karena yang bawah ini yang dari bentuk soalnya tidak ada akar ya. Kalau dia punya akar ya, tinggal kali lagi dengan bentuk akar, bentuk rasional akar yang bawah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian kita ganti X nya. Nah, kita ganti ini, X nya ganti ini 2 kali 4, terus ini juga sama, yang di dalam akarnya kita ganti 4. Nah, berarti hasilnya nanti 1/48, sama aja ya. Berikutnya kita akan membahas BTT infinite per infinite ya. Nah, cara menyelesaikan limit fungsi BTT yang infinite per infinite. Nah, konsepnya di sini ambil variabel tertinggi X pada pembilang maupun penyebut. Jadi yang atas mau yang bawah, mana yang paling tinggi variabel X nya ya. Kemudian membagi setiap suku pembilang maupun penyebut. Jadi setiap suku yang ada di pembilang maupun yang ada di penyebut kita bagi dengan variabel tertinggi X nya ya. Contoh, langsung aja contohnya seperti ini. Di sini ada soalnya, limit X mendekati infinite, yang atas X kuadrat dikurang 2X dikurang 4, yang bawah X tambah 5. Nah, langsung saja penyelesaiannya. Kita lihat derajat tertinggi yang atas atau pangkat ya X yang paling besar itu adalah X kuadrat. Yang bawah, oh di sini X pangkat 1, berarti atas sama bawah kita lihat pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Setiap suku kita bagi dengan X kuadrat, berarti semuanya ya. Jadi 5X kuadrat dibagi X kuadrat dikurang
2x juga dibagi dengan x kuadrat dikurang 4 dibagi dengan x kuadrat. Lalu bentuk penyebutnya juga sama, x juga dibagi dengan x kuadrat, terus 5-nya juga dibagi dengan x kuadrat. Nah, ketika yang atas kita sederhanakan jadi 5 dikurang 2 per x, ini 4 tetap 4 per x kuadrat. Untuk penyebutnya kita sederhanakan jadi 1 per x tambah 5 per x kuadrat. Nah, bentuk yang sudah kita sederhanakan, kemudian x-nya baru kita substitusi, yaitu kita ganti x-nya adalah infinite. Nah, jadi seperti ini. Ingat, konstanta dibagi infinite hasilnya 0 ya. Ingat-ingat. Nah, ini dia. Ini 2 bagi infinite 0, 4 bagi infinite pangkat 2 ya tetap 0, 5 kurang 0 jadi 5. Nah, untuk yang bawah 1 bagi 0 ya 0, 1 bagi infinite 0 maksudnya, ditambah 5 dibagi infinite pangkat 2 ya 0, 0 tambah 0 ya. Ini 0 ditambah 0. Nah, jadi 5 per 0 ya, ini salah ketik ya, ini jadi 5 per 0. Nah, jadi hasilnya adalah infinite. Ini seharusnya hasilnya adalah infinite ya, bukan 0 ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah infinite. Nah, kolom kedua di sini kita bisa simpulkan kalau bentuknya rasional untuk x yang mendekati infinite, untuk fungsi BPT yang infinite per infinite. Nah, kita buat kesimpulannya, berarti jika pangkat tertinggi yang atas yaitu m ini ya lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebutnya yaitu n, maka hasilnya ini infinite ya, bukan 0 tapi infinite ya. Kebalik ya sama yang ini seharusnya adalah 0 yang ini ya, yang ini seharusnya 0, yang atas adalah infinite hasilnya. Nah, tapi kalau pangkat yang atas membilangnya derajat tertinggi yang atas nilainya sama, pangkatnya sama derajat tertinggi yang bawah, itu ya tinggal ambil koefisien dari x tertinggi yang atas dibagi dengan koefisien x tertinggi yang bawah ya, seperti itu. Nah, langsung saja contoh soalnya di sini kita lihat. Nah, limit x mendekati infinite 5x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 dibagi x tambah 5 sama dengan berapa ya. Langsung aja kalau kita gunakan rumus, nilai m nya 2 dan n nya 1, maka bentuk m dan n itu m nya lebih besar dari n, maka nah ini seharusnya, yang ini seharusnya adalah hasilnya infinite, bukan 0 ya, tapi infinite ya. Oke, selanjutnya kita bahas BTT yang bentuknya infinite kurang infinite ya. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi BTT infinite kurang infinite? Nah, kita gunakan dengan rumus. Nah, di sini bentuk umumnya seperti ini. Ketika bentuk limit x mendekati infinite dalam bentuk akar dikurang akar. Nah, di sini akar pangkat 2, yang di dalam akar pangkat 2-nya ax pangkat n ditambah bx pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya ya. Ya, ini dalam bentuk persamaannya seperti ini, dikurang akar dari px pangkat n ditambah x tambah q x pangkat n dikurang 1 ditambah dan seterusnya, yang ketika kita ganti x nya dengan infinite, hasilnya nanti infinite kurang infinite. Nah, jadi nanti kita bisa simpulkan jika a, kita ambil koefisien yang nilai x tertinggi yang di dalam akar yang kiri maupun yang kanan. Jika a sama dengan b, maka nah tinggal kita lihat nih, b dikurang q dibagi n kali, ini n dikali ya,
akar pangkat N dari A pangkat N kurang 1. Itu kalau nilai A nya sama dengan P. Nah, jika A nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah plus infinite. Nah, tapi kalau jika A lebih kecil dari P, maka hasilnya negatif infinite. Langsung saja ke contoh soal di sini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Limit X mendekati infinite, di mana akar yang kiri 9x di dalam akar yang kiri 9x kuadrat dikurang 2x tambah 7. Lalu dikurang akar pangkat 2 yang dalam akarnya itu adalah 9x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita lihat A nya dan P nya. A nya 9 dan P nya 9. Oh, berarti sama. Berarti konsepnya adalah gunakan yang ini. Nih, ya. Yang ini. Nah, berarti ketika A sama dengan P, B nya min 2 dikurang P nya 5. Berarti min 2 kurang 5 dibagi N. N nya di sini pangkat tertingginya adalah 2, ya. Dikali N kalau N nya 2, berarti kalau bentuk akar, kalau akar pangkat di sini kalau nilai 2 nggak usah ditulis, ya. Nah, tulis aja akar A nya 9 pangkat N dikurang 1. Nah, N kurang 1 ya hasilnya 1, nggak usah kita tulis. Nah, seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. Min 2 kurang 5, min 7. Nah, untuk yang bawah akar 9 3. 2 kali 3 6. Nah, jadi hasil akhirnya adalah min 7 dibagi 6. Nah, untuk kolom kedua kita lihat di sini bentuk limit X mendekati infinite. Nah, sama di sini akar pangkat 2 yang di dalam akarnya 7x kuadrat dikurang 2x tambah 7, kemudian dikurang oleh akar pangkat 2 yang di dalam akarnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Nah, di sini kita lihat nilai A nya 7, A sama dengan 7 dan P nya sama dengan 12, ya, bukan 9. Ini 12, ya. Ini 12 bukan 9. Ini P nya 12, ya. Nah, kita lihat A dan P hubungannya jadi A lebih kecil dari P. Oh, kita lihat A lebih kecil dari P. Oh, negatif infinite. Nah, langsung aja. Ini hasilnya negatif infinite. Nah, itu dia untuk pembahasan bab pertama tentang limit fungsi. Ya. Ingat pesan saya untuk siswa-siswi kelas 12 AKL maupun OTKP, tetap di rumah dan semangat untuk belajar, ya, karena nanti kita buat pembelajaran ini untuk mempersiapkan rencananya ada ujian AKM, ya. Tetap semangat untuk belajar, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.